Ya, salam kebajikan, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Eh, Mari kita mulai dengan beberapa maklumat. Jadi untuk UAS, buat teman-teman yang masih tidak tulis tangan, kayaknya untuk UAS ini saya mewajibkan untuk tulis tangan ya. Wajib tulis tangan. Karena ada beberapa kemarin diskusi dari dosen lain yang mengatakan ya namanya ujian atau tugas gitu ya. Kalau misalnya memang eh, masih bersifat coret-coretan atau apa segala macam, ya lebih baik tulis tangan aja. Oke, jadi untuk UAS saya mewajibkan kalian untuk tulis tangan. Jadi kalau misalnya yang masih mengetik, ya sebenarnya sih saya nggak ada masalah ya. Tapi karena ini maklumat untuk kedepannya gitu ya. Jadi saya harus ngikutin aturan. Terlebih sih sebenarnya eh, saya sih yakin kalau kalian pakai AI atau apa segala macam kayaknya tidak akan serapih tugas yang kalian buat gitu. Selama ini saya nggak ada yang itu ya, nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang saya pikir mungkin pakai AI atau pakai bantuan komputer lainnya gitu, tapi tetap ada editing di sana, tetap ada belajar di sana, yang menurut saya sih nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi untuk UAS kali ini saya mewajibkan tulis tangan buat teman-teman yang masih eh by komputer lah ya, kayak komputer gitu ya. Ya karena ini udah saya himbau, jadi kalau misalnya tetap masih pakai komputer ya berarti saya akan mengambil 50% nilainya aja gitu. Jadi buat teman-teman yang masih menggunakan di tugas terakhir tugas 6 masih banyak juga sih yang pakai apa namanya pakai ngetik. Ya kalau menurut saya sih sebenarnya nggak masalah sih ya, tapi karena ini udah aturan gitu jadi kita ikutin aja gitu ya. Jadi kalau kalian dibantu sama eh, apa namanya dibantu sama aplikasi gitu ya, ya ditulis lah gitu ya, jangan plek-ketiplek banget gitu ya. eh itu aja. Jadi untuk UAS besok kita wajib tulis tangan ya. Baik, kalau misalnya gambar atau kayak gimana gitu, ya saya sih sebenarnya masih akan memberikan nilai maksimal ketika tulis tangan ya. Jadi kalau misalnya kalian tetap naro atau tetap menyicipkan, mensisipkan gitu, menyicipkan lagi ya. Mensisipkan gambar terus habis itu tulisan kalian sih oke-oke aja tapi kurang sempurna lah gitu ya. Atau kalau misalnya nanti Pak, bagaimana kalau misalnya yang sulit banget untuk digambar atau kayak gimana gitu ya. Dicoba aja. Kayak nanti nih kita bakal coba untuk menggambar karena saya tahu kok maksud kalian adalah ke situ gitu, tapi eh akhirnya dengan beberapa aturan harus tetap ada nilai maksimal dan nilai yang kurang sempurna kayak gitu ya. Ya itu aja untuk maklumatnya. Jadi kalian UAS tanggal 4 nggak salah, minggu besok. Jadi nggak berubah kayak UTS kemarin. Kalian UASnya akan off cam. Terus saya tunggu ya, kita lihat dari banyaknya soalnya ya. Tapi kayaknya sih udah beberapa yang saya buat, kayaknya nggak terlalu banyak dan juga kayaknya memungkinkan untuk pengerjaan 2 harian lah gitu. Bahkan 1 hari juga sebenarnya selesai ya, 2 hari lah. Takutnya kalian ada kerjaan yang mendesak atau kayak gimana gitu ya. Itu aja untuk maklumat tentang UAS. Jadi jangan lupa wajib tulis tangan ya. Kayak gitu. Mari kita mulai. eh Dimulai dari ini nih. Ini adalah menggambar kurva. Jadi tugas kalian mengilustrasikan fungsi terus ke kurva. Nah, di dalam sini kita belajar tentang domain ya, domain dan juga range-nya. Tentu nanti endingnya kita bakal ke kurva ya, kayak gitu. eh Nanti ini kalian bisa baca-baca lagi. Ini kalau nggak salah di pertemuan 8 atau pertemuan 9 lah. Nah, contoh soalnya paling kayak gini.
Kita disuruh mencari domain dulu. Yang pertama kita suruh cari domain dan kita suruh cari range-nya. Nah, terus dilihat dari sini berarti ini domainnya dan range-nya juga bakal sama ya. Range-nya berarti ada di sekitar situ-situ aja gitu untuk domain dan range-nya. Dan ada beberapa pengerjaan memang yang ditambahkan statement gitu kayak misalnya diketahui ini segala macam gitu. Tapi kalau kalian menjawabnya cukup kayak gini aja ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting di sini ada sketsanya dan dari mana sketsanya dapat ya dari ini gitu. Jadi ini adalah akar dari 36 min X kuadrat min Y kuadrat. Karena kita tahu kalau misalnya untuk menjadi bilangan real itu syaratnya ada di X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari 36. Kurang dari sama dengan 36 gitu ya. Jadi nggak boleh eh, lebih besar daripada 36 ini sendiri. Karena kalau misalnya lebih besar dari 36, nanti endingnya dia akan menjadi akar minus. Bukan minus X ya, tapi A lah ya. Nah, kalau misalnya akar minus A ini berarti adalah tak terdefinisi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau untuk mengakomodir si domainnya ya berarti adalah 0 sampai 6. Ini 0 sampai 6 ya, bukan di antara 0 dan 6, tapi 0 sampai 6. Nah, hal-hal yang detail kayak gini tuh matematik banget ya. Jadi jangan sampai kalian eh apa namanya mengurangi kesempurnaan pengerjaan kalian ketika kalian nggak menggunakan kurang dari sama dengan yang harusnya adalah yang harusnya kurang dari sama dengan tapi yang kalian lakukan kalian tulisnya tuh kurang dari aja. Nah itu tuh beda banget di dalam matematik gitu ya. Jadi itu yang harus tetap diperhatikan. Nah ini yang tadi saya bilang gitu ya. eh Walaupun sebenarnya terlihat sulit gitu ya, tapi bisa kok untuk di apa namanya untuk digambar secara manual gitu kan. Nah, ini kalau misalnya masih dicari di X sama Y-nya aja, tapi bagaimana kalau bentuknya udah di 3 dimensi? Kalau bentuknya udah 3 dimensi, sebenarnya ada beberapa cara yang harus kalian lakukan gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian ternyata mau langsung menemukan titik nolnya aja gitu ya, titik ujungnya aja boleh kayak gini. Sebenarnya alternatif lainnya ada ya. Misalnya kita punya tabel gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian minta bantuan sama GeoGebra misalnya, terus kalian kan kelihatan nih tabelnya, ya boleh-boleh aja kalian sisipkan di sini. Tapi tetap nilai yang paling sempurna adalah ketika kalian menggambar secara manual gitu ya. Misalnya eh, kalian mau masukin tabel juga boleh. Ini kan X, Y gitu kan. Nah, nanti di sini ada tabelnya, ya boleh juga gitu, nggak apa-apa. Atau kalau misalnya yang harus kalian perhatikan lagi adalah tentang presisinya. Presisi. Jadi jangan sampai nggak presisi ya. Maksudnya ini coba kalian lihat di sini. Ini kan ada 2, ini kan ada 4. Nah ini masih masuk akal kan? Ketika ini 2, ketika ini 4. Bagaimana kalau misalnya ternyata bentuknya 2 dan 2 gitu. Nah kalau bentuknya 2 dan 2, ini kan nggak presisi kan? Gitu. Jadi saya juga akan melihat bentuk daripada si gambarnya itu sendiri gitu. Jadi harus benar-benar terlihat presisi gitu. Nah, juga kalau misalnya bentuknya misalnya eh apa namanya yang benar-benar 3D gitu ya. Kayak bentuknya kayak gini misalnya nih. Nah, nah ini ya. Duh. Nah, gitu ya. Misalnya bentuknya 3D kayak gini, yang saya mau pakai adalah misalnya kuning lah ya. Misalnya bentuknya kayak gini ya. Nah, misalnya bentuknya kayak gini. Nah, ini kalian benar-benar harus diperlihatkan bentuk daripada pembuat nolnya. Misalnya di sini gitu. Ini pembuat nolnya berapa? Terus nanti di sini pembuat nolnya berapa gitu. Terus nanti di sini berarti ya. Di sini nanti pembuat nolnya berapa, nanti di sini pembuat nolnya berapa. Kayak gitu. Jadi terlihat harus terlihat pembuat nolnya. Misalnya kan ini kalau misalnya mau dilihat berarti ini adalah si X, ini adalah si Y, ini adalah si Z-nya nih yang sumbu biru tuh
sumbu Z-nya lah ya, anggap aja gitu. Dilihat dari tiga dimensinya. Nah, dilihat dari sini itu misalnya ini berapa? Misalnya 0,07 misalnya gitu ya. Terlihat gitu ya titik-titiknya kayak yang di sebelah sini gitu. Jadi kalian ini benar-benar harus bisa secara matematiknya bisa dihitung, secara matematiknya kalian jago gitu ya, secara visualnya juga harus jago gitu. Ngebayangin harus jago. Misalnya yang ini nih, yang Z ini kan berarti ini terlihat 0,0,8 gitu kan. Dan ini masih terlihat masuk akal kan, di sini 4, di sini 8, masih terlihat masuk akal kan. Nggak masuk akal misalnya di sini 2 2 2 misalnya, padahal di sini ada padahal di sini bentuknya tuh nggak sama panjang gitu. Jadi harus presisi yang diperlihatkan oleh presisi. Nah, ini dia salah satu yang kesulitannya adalah ketika kita mau buat sphere atau lingkaran gitu ya. Kalau kita mau lihat kalau mau gambar sphere kan sebenarnya harus dari tiga dimensi kan. Saya coba pakai ini deh biar nggak bingung. Nah, saya coba ini ya. Oh, atau nah, inilah. Nah, itu ya. Salah. Nah, salah ini ya. Nah, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya. Ini X, ini Y, ini Z-nya. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau dibentuk menjadi lingkaran kan harusnya lebih canggih kan gitu ya, lebih canggih, lebih terbentuk lah gitu. Nah, gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan nggak kelihatan kan. Ini juga saya sedikit kesulitan nih untuk menggambar si apa namanya? Si lingkaran ini. Sorry, bukan lingkaran tapi bola ya. Tapi mudah-mudahan ilustrasinya mewakili lah ya. Nah, gitu ya. Nah, gitulah ya. Jadi tetap ada gradasi-gradasinya. Ya, mudah-mudahan kalian akan lebih jago gambarnya daripada saya gitu ya. Nah, gitu. Kelihatan ya. Nah, ya kira-kira kayak gitulah. Ya kelihatan seperti bola lah gitu ya. Tapi kalau misalnya yang saya lakukan itu kalian punya variasi-variasi lain ya boleh-boleh aja gitu. Nah, dilihat dari sini berarti kan sebenarnya adalah bentuk dari domainnya itu kan berarti tinggal kalian apa namanya? Tinggal kalian cari ya. Kalau kita tahu bahwa sebenarnya ini adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dan ini kurang dari sama dengan 36 kan. Nah, ini kita tahu kalau ini adalah si R sorry, bukan R besar ya, tapi R kecil. Ini adalah di R kuadrat. Gitu ya. Nah, kelihatan di sini R kuadratnya adalah semuanya 6 gitu. Kalau kita mau cari Z, titik di sini kan Z ya. Titik di sininya Z kan berarti. Nah, titik di sini Z berarti ketika si X-nya 0, Y-nya 0, berarti Z-nya adalah 6. Atau si apa namanya akar 36 itu sendiri ya. Jadi hasilnya adalah 0,6. Kayak gitu ya, kebayang ya. Nah, ini kita masuk ke konturnya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari kontur nanti setiap kontur ini akan diketahui ya. Konturnya diketahui gitu ya. Jadi ada yang konturnya 1, 2 dan selanjutnya. Jadi sebenarnya sih nanti itu akan seperti ini sih. Nah, gitu ya. Nah, kan seperti itu ya. Jadi misalnya di sini adalah konturnya 0, ini 2, ini 4 kayak gitu. Jadi setiap apa namanya? Setiap lingkaran itu memiliki konturnya yang masing-masing. Nah, konturnya nanti diketahui di soal. Kayak gitu, nggak ada masalah ya. Jadi kalian tinggal masukin ke konturnya. Kalau ini kan konturnya adalah ketika 0, ketika 2, ketika 4 dan ketika 6. Namanya di sini. Nah, ya kira-kira kayak gitulah ya. Jadi kalian tinggal masukin aja. Nah, sekarang kita masuk ke limit dan juga continue. Ini ada di materi 10 salah. Nah, yang harus kita perhatikan kan kita harus tahu
bentuk pada bilangan atau fungsi lah ya. Fungsi yang memungkinkan menjadi bilangan tak terdefinisi. Nah, gitu ya. Ada beberapa. Yang pertama adalah ketika A per B, gitu ya. Ketika A per B, ini bisa jadi B-nya sama dengan 0. Kalau B-nya sama dengan 0, maka dia tak terdefinisi, gitu kan. Terus yang kedua, ketika akar A. Kalau misalnya ini A-nya itu sama dengan bilangan negatif, berarti ini adalah tak terdefinisi juga. Terus ada lagi kalau misalnya bentuknya itu adalah ln A sama dengan A. Ini nanti kita jelasin ya kenapa ini harus A-nya ini harus lebih besar daripada 0. Kenapa ini harus lebih besar daripada 0 nanti kita jelaskan ya. Terlebih nanti juga kita punya ketika ln A ini harus ketika ln A, nah si ln A-nya ini si A-nya ini harus lebih besar daripada 0. Sebenarnya ini terkait ke sini nih. Ini sebenarnya terkait ke sini tapi nanti kita jelasin ya. Lebih jauh nanti kita jelasin. Nah, bentuk-bentuk ini kalian harus bisa ngejelasin secara garis besar gitu. Saya sih kalau misalnya udah masuk di garis besarnya atau di intinya, ya akan saya benarin gitu. Walaupun ibaratnya ada yang lebih panjang atau ada yang lebih detail gitu. Tapi kalau misalnya udah masuk ke garis besarnya atau ke intinya ya udah saya benerin gitu. Jadi kalau misalnya kalian ketemu soal kayak gini, ini sebenarnya saya salah page ya. Saya ini kayaknya ngebacanya itu di page PDF-nya gitu, tapi ternyata di situ ada page daripada bukunya. Page dari bukunya itu yang ini itu ada di halaman 913 yang tadi udah saya kasih ya. Jadi semua materi dan soal-soalnya itu ada di situ. Kalau kalian mau kulik-kulik di situ tempatnya gitu. Nah, ini ada di halaman sebentar. Ini ada di halaman 923. Ada di halaman 923. Jadi kalian bisa kulik-kulik di sana ya. Nah, berarti kalau kalian ketemu soal kayak gini, berarti kalian yang nomor satu nih ya, kan disuruh nyari apakah ada atau enggak gitu kan. Nah, berarti terus habis itu kalian apa namanya? Disuruh show juga, disuruh tunjukkan juga kalau ini terbukti nggak di semua titik gitu. Intinya sih sebenarnya di situ ya. Jadi kalau misalnya dua itu udah apa namanya udah kalian penuhi ya udah selesai gitu, udah benar gitu. Untuk statementnya terus untuk caranya sih bebas. Yang penting apa namanya intinya ada di sini. Jadi yang pertama kan kita masukin limitnya kan x y ini 1,2. Nah kita masukin limitnya ini 5x pangkat 3 min x pangkat 2 y pangkat 2. Berarti ini kan sama dengan 5 dikali 1 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 2 dikali sama itunya 2 ya. 2 pangkat 2. Nah, maka ini karena ini ada kan, berarti ini limitnya ada. Limitnya ada. Nah, yang kedua, apakah ada di semua titik? Apakah ada di semua titik? Apakah ada di semua titik? Karena dia bentuknya tidak mungkin menjadi bentuk yang 4 tadi di atas, maka limit x bukan ya x, y misalnya ini a, b ya. Terus ini x pangkat 3 min x pangkat 2 2 ini eh, apa namanya? Ada di semua titik. Karena dia tidak mungkin menjadi yang pertama, nggak mungkin menjadi A per B. Terus yang kedua, nggak mungkin jadi akar A. Yang ketiga, nggak mungkin jadi E pangkat ln A sama dengan A. Dan nggak mungkin menjadi ln A. Kan nggak bisa diapa-apain kan. Bentuknya udah lurus kayak gini. Kalau bentuk lurus kayak gini ya udah. Maka dia ada di semua titik untuk limitnya. Limit ada di semua titik. Kalau misal kalian punya referensi lain
atau kalian udah nyaman dengan cara kalian yang dengan statement yang cukup panjang ya nggak apa-apa juga gitu, aman. Nah, bentuk yang pertama yang ini ya. Yang kedua yang ini. Kalau misalnya kita langsung masukin aja ya. Ini yang B ya. Langsung masukin aja yang B ya. Berarti kan bentuknya kalau udah dimasukin menjadi 1 dikali minus 1. Terus cos cos 1 ditambah minus 1 ya. Nah, berarti ini akan menjadi E pangkat 1 ini cos 0. Nah, cos 0 itu kan 1 kan, berarti E pangkat 1 dikali 1. Maka ini limitnya ada. Limitnya ada. Nah, kalau bentuk seperti ini berarti eh, semua akan ada limitnya. Yang kedua ya, tidak bisa dibentuk menjadi bukan tidak bisa tapi tidak mungkin. Tidak memungkinkan, tidak mungkin, bukan dibentuk ya. Tidak mungkin menjadi tidak mungkin menjadi bentuk bentuk tak terdefinisi. Maka limit ada di semua titik. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau bentuknya itu adalah ini yang kita ke atas dulu ya. Kalau bentuk lain. Kalau bentuk lain misalnya saya punya X pangkat Y. Eh, oh salah. Ln XY. Nah, misalnya bentuknya kayak gini ya. Kalau bentuknya kayak gini, berarti kita harus cek dulu si ln XY-nya. Berarti E ln XY akan memiliki limit ketika ln XY ini lebih besar daripada 0. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa sih ln XY harus lebih besar daripada 0? Nah, ini dia guys. Jadi kan kita punya rumusnya adalah kita punya kesamaannya atau fungsinya adalah ln A sama dengan A kan. Nah, ini konsepnya di sini dulu ya. Pangkat ln A sama dengan A. Nah, kita harus tahu kalau perpangkatan tidak mungkin menjadi minus. Kalau perpangkatan nggak mungkin menjadi minus. Contoh, saya punya A pangkat 1 sama dengan A. A pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat minus 1 sama dengan 1/A. Kayak gitu kan. Dan seterusnya sampai ke bawah ya. Berarti kalau gitu, ini sampai ke atas juga sama ya. Berarti kalau gitu, kan ini kita punya rumus ln A sama dengan A kan. Yang memungkinkan si ln A-nya ini harus sama dengan A, maka dia harus jadi 1 kan. Berarti ini pangkat 0 sama dengan 1 kan. Berarti si ln A-nya ini, kita balik lagi ke sini ya. Berarti si ln A-nya ini harus sama dengan 0. Nah, gimana caranya si ln A-nya ini sama dengan 0? Maka kita tahu kalau misalnya ln 1, kan balik sini ya. Ln 1 sama dengan 1. Berarti ln 1 ini sama dengan 0. Nah, ini dari sini ya. Nah, ini ln A-nya sama dengan 0. Maka bagaimana untuk dia si A-nya ini harus sama dengan hasil daripada ln A sama dengan A. Berarti kan ln 1-nya sama dengan 0 kan. Berarti dari sini kita tahu kalau misalnya tidak mungkin ketika ln-nya itu negatif, hasilnya jadi negatif. Bayangkan. Jadi misalnya ini hasilnya ln minus 3 misalnya. Dan ini hasil jadi minus 3 kan nggak mungkin kan. Kenapa? Karena bentukannya akan menjadi A pangkat minus apapun, hasilnya nggak bakal jadi minus. Gitu. Jadi ini nggak bakal benar. Nah, ini tuh nggak benar. Salah. Nah, ini tuh, salah. Nah, ini tuh nggak benar ya. Jebret, jebret. Maka kita harus tahu kalau misalnya
Kalau misalnya bentuknya itu terdefinisi, maka si A-nya ini harus lebih besar daripada 0. Gitu. Jadi kalau misalnya dia A-nya nggak lebih besar daripada 0 atau jadi minus, dia nggak mungkin jadi minus nih hasil si E pangkat apapunnya gitu. Karena bentuk perpangkatan dia tidak mungkin menjadi minus. Makanya kita harus jeli kalau misalnya ketemu fungsi-fungsi seperti ini. Maka dia mengatakannya gini ya, E apa namanya? Eh, apa namanya? Memiliki limit E ln pangkat ln xy akan memiliki limit ketika ln xy-nya itu lebih besar daripada 0. Kayak gitu. Atau si xy-nya ini lebih besar daripada 0. Gitu, kebayang ya. Nah, contoh yang selanjutnya. Dia kalau udah kayak gini kita udah tahu ya. Berarti kalau misalnya yang pertama ketika bentuknya adalah limit x, y ini adalah 2,1 gitu ya. Berarti ini akan memiliki limit kan karena dia 4 minus berapa tuh? 2 dikali 1 ya. Terus ini jadinya 1 kuadrat, 2 kuadrat ditambah 3 dikali 1 kuadrat. Nah, ini memiliki limit. Memiliki limit. Nah, bagaimana kalau bentuknya yang lain? Kalau bentuknya yang lain berarti tetapi limit x salah. XY ini A, B eh, ngomongnya gitu. Tetapi langsung aja deh. Tetapi fx, y tidak memiliki limit ketika x kuadrat ditambah 3y kuadrat ini sama dengan 0. Jadi dia akan memiliki limit ketika x kuadrat ditambah 3y kuadrat tidak sama dengan 0 gitu ya. Berarti syaratnya di situ. Karena bentuknya memungkinkan menjadi tak terdefinisi. Gitu ya. Yaitu adalah A per B. Nah, ini yang len tadi ya. Berarti kalau yang len tadi, kalau kita masukin yang pertama, kita masukin dulu ya. Dia kan len, ini kita langsung masukin aja ya, saya langsung masukin aja ya. Len 1 ditambah 0 per 1 ditambah 1 dikali 0. Berarti hasilnya adalah len 1 per 1. Ini hasilnya adalah 0. Berarti limitnya ada ya. Limit ada. Bagaimana kalau bentuk yang lain ya? Tetapi fx, y tidak memiliki limit pada, jadi bentuknya yang di bawah kan. Sebenarnya sih ada dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah ketika ln 1 ditambah y kuadrat per, atau bukan ln ya, tapi bentukannya adalah 1 ditambah y kuadrat per x kuadrat ditambah xy ini sama dengan 0. Oke, atau yang kedua ketika 1 ditambah y kuadrat eh yang bawahnya boleh sih. Karena yang bawahnya aja ya. Ya, yang bawahnya aja lah. Nah, ini sama dengan 0 karena yang bawahnya nggak boleh 0 kan. Yang atasnya 0 nggak apa-apa, tapi yang bawahnya nggak boleh 0. Nah, kalau kalian nulisnya kayak tadi juga nggak apa-apa juga sih, betul juga gitu. Nggak terlalu bermasalah. Terus karena ini bentukannya len, berarti kita masukin lagi. Dan ini juga harus lebih besar daripada 0. Kenapa? Karena kalau dia nggak lebih besar daripada 0, nanti kan dia pembaginya eh, pembaginya boleh apa aja kan? Ini pembaginya tidak boleh sama dengan 0. Berarti pembaginya boleh apa aja kan? Tapi kalau misalnya ternyata pembilangnya ini adalah 0, ya berarti kan hasilnya 0. Padahal dia Ah, nggak boleh tadi 0 kan? itu Kalau banyak. dia Ini 0, doang nih. Iya.
Ada lagi. Pak Haikal bayar. Mute dulu. Mbak Evri. Mbak Evri ke unmute Mbak Evri. Jadi kalau Berarti misalnya naik bentuknya baterai itu di situ adalah, nanti. jadi kalau misalnya bentuknya itu adalah satu ditambah y Oh iya kuadratnya lewat ini sono ya. adalah Iya. Ini, sama dengan ini, nol, ini maka kalau lennya ini. bakal jadi nol. Saya nggak Nah, bisa mute lagi. nah. Mbak Evri. Mbak Evri ke unmute Mbak Evri. Ini suaranya gimana nih? Oke. Jadi kalau misalnya bentuk-bentuk kayak gini tuh kalian harus memikirkan kemungkinan yang bakal terjadi gitu ya. Maksud saya gini, oke lah kalau misalnya di bawahnya nggak nol, dua misalnya gitu ya. Tapi ternyata di atasnya nol. Kalau di atasnya kan hasilnya nol, padahal nol tuh nggak boleh gitu ya. Ah sorry sebentar. Ini bentuknya bukan E ya. Ya, sorry sorry sorry. Sorry. Ini bentuknya nggak E ya. Kalau ini bentuknya nggak E, ya berarti boleh 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 boleh. Yang tidak boleh adalah ketika dia kurang daripada nol ya. Berarti boleh nih. Sorry, sorry, saya salah. Berarti yang B-nya ini adalah satu ditambah, saya nggak lihat, saya tadi enggahnya adalah E pangkat len. Sorry. Kalau E pangkat len berarti dia harus lebih besar daripada nol ya, yang atasnya. Berarti karena ini len doang, berarti boleh. Ini harus lebih besar sama dengan nol. Berarti boleh. Nolnya boleh ikut. Berarti ada lebih besar sama dengan nol. Nah, itu kan berarti harus cerdik banget kan. Bagaimana kita harus menentukan lebih besar sama dengan tuh harus cerdik banget gitu. Jadi jangan sampai keliru kayak gitu ya. Nah, terus kita lanjut, kita masuk ke continue-nya. Kalau continue sih endingnya kita balik ke bentuk yang Tahingga tadi ya. Bentuk menjadi Tahingga atau tak terdefinisi. Ini harus diperhatikan ya. Perhatikan bentuk menjadi tak terdefinisinya. Tadi ada banyak. Terus habis itu eh, kita harus menentukan ada dua ya. Kita harus menentukan bentuk yang tak terdefinisinya dan juga kita harus menentukan apakah semua ada di titiknya. Apakah kontinu di semua titik. Nah, ini kita juga harus perhatikan gitu. Jadi jangan sampai salah. Sebentar saya ngecas dulu. Oke, lanjut ya. Sebentar, sebentar. Laptop saya nggak ngecas. Oke. Nah, kalau dilihat dari sini kan sebenarnya kita sudah langsung tahu kalau misalnya eh, eh, tidak continue. Nah, ini kan bentuknya adalah A per B kan. Kalau A per B itu memungkinkan untuk tidak continue dia. Berarti ini tidak continue pada ketika satu min X kuadrat min Y kuadrat sama dengan nol. Atau menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 ya. Nah ini bakal nggak continue dia. Kalau dia bentuknya jadi satu maka dia nggak continue. Berarti dia tidak continue pada X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan satu. Kayak gitu ya. Terus habis itu ya kalau ini udah tentu ya. Ini bakal nggak continue karena dia bentuknya adalah A per B. Berarti dia tidak continue di tidak continue pada
Tidak kontinu di kok kata-katanya jelek. Tidak kontinu karena artinya bilangan tidak terdefinisi pada x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan nol. Nah, dilihatnya dari situ ya. Kalian boleh menambahkan statement-statementnya, tapi yang pasti jangan sampai salah karena ini karena ini bilangnya itu adalah menunjukkan. Kalau menunjukkan kalian harus ada kata-kata kesimpulannya. Jadi kalau misalnya kalian cuma nulis 1 min x kuadrat min y kuadrat sama dengan 0, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1, udah selesai gitu. Nah kan yang mau kita tujukan adalah itu continue atau nggak continue kan, jadi harus benar-benar harus detail untuk melihat itu semua. Jadi harus ada kesimpulannya ya, jangan sampai nggak ada kesimpulannya. Nah, kita masuk ke parsial derivatif. Eh, saya sih sebenarnya nggak ada masalah di sini ya, karena ini sangat mudah sekali gitu ya. Jadi kalian bisa lihat contoh-contohnya di sana. Paling nanti akan ada alternatif-alternatif itunya ya, alternatif-alternatif pertanyaannya. Ini ada di halaman 136. Kalian bisa baca di sana. Jadi di soal tuh ada bentuknya itu adalah Z sama dengan 2X plus 3Y pangkat 10. Nah, ada beberapa mahasiswa yang menjawabnya itu adalah eh, Fx-nya sama dengan 0, Fy-nya sama dengan 0. Kok kayak gitu sih dia ngejawabnya? Karena mungkin sepemikiran saya, dia mikirnya karena di sini nggak ada sumbu Z. Sorry, dia nulisnya bukan gini, tapi dia nulisnya gini. Nah, gitu. Karena dia mikirnya di sini adalah Z, maka diturunkan terhadap Z. Gitu. Jadi dia nulisnya adalah Z sama dengan 0, tapi nggak ada penjelasan lainnya gitu. Padahal ini salah ya. Ini adalah salah besar ya. Ceder, salah besar nih. Karena sebenarnya kita harus tahu kalau misalnya kita udah mengatakan Z, maka Z itu sama dengan F X, Y gitu. Jadi ini nggak ada masalah untuk penamaan itu gitu. Jadi harus benar-benar teliti untuk melihat semua soalnya ya gitu. Jadi jangan sampai salah. Terus berarti kalau kita ketemu soal-soal kayak gini ya berarti udah gampang dong. Berarti ini ZX. ZX-nya berarti ini chain rule ya. Berarti ini 10-nya kita turunin karena ini turunin terhadap X, berarti ini jadi 2. Ini 2X tambah 3Y. Ini pangkatnya jadi 9 turun 1. Maka ini jadi 20 2X plus 3Y. Ya nggak ada masalah lah kalau parsialnya masih kayak gini gitu ya. Berarti ini ZY-nya berarti jadi 3, 10-nya turun, ini jadi 2X plus 3Y, ini 9 gitu. Berarti ini jadi 30, ini 2X plus 3Y sama dengan 9. Nah, ini adalah pakai chain rule ya. Chain rule atau aturan rantai. Nah, paling saya mengingatkan lagi, jangan sampai lupa aturan-aturan aturan aturan aturan-aturan turunan. Jadi jangan sampai lupa ya. Misalnya contohnya kayak kita punya UV. Nah, si UV ini kan kalau turunannya jadi U aksen V ditambah V aksen U. Nah, nanti kalau misalnya bentuknya U per V gimana? Nah, itu jangan sampai lupa si aturan-aturan turunannya. Kayak gitu. Terlebih lagi nanti kalau misalnya bentuknya trigonometri. Nah, ini jangan sampai lupa ya bentuknya kayak apa gitu. Jadi eh, dikulik lagi hal-hal yang seperti itunya. Nah, ini yang kedua, bentuknya adalah semua semua turunan keduanya. Jadi kalau kita punya X, Y gitu ya. Kan turunan pertamanya X, turunan keduanya Y. Apa namanya? Turunan X sama Y turunan pertama. Terus ini kan bakal jadi XY, ini bakal jadi XX gitu ya. Nah, ini bakal jadi apa namanya? YY bakal jadi YX gitu. Jadi jangan salah. Ada beberapa mahasiswa yang menganggapnya second partialnya itu cuman si X, X dan Y, Y gitu. Jadi ini kan sebenarnya eh, semuanya kan. Si XY, si XX, si YY, si YX gitu. Jadi ini secondnya. Jadi jangan sampai kalian menganggapnya itu seperti itu ya. Karena itu nanti akan merugikan kalian sendiri.
Oke, lanjut. Nah, ini kita mulai masuk ke chain rule ya. Jadi si chain rule-nya itu kalian jangan sampai lupa kalau eh, fungsi aturan rantai. Nah, si fungsi aturan rantai itu tergantung sama si X sama tergantung sama yang ada di dalam ya. Tergantung tergantung variabel. Oke, jadi kalau misalnya kita punyanya itu misalnya eh bentuknya apa ya? Bentuknya misalnya A lah. A-nya itu adalah X, Y, Z, salah. X, Y, Z gitu. Terus kita punya X, ini fungsinya terhadap T misalnya. Kita punya Y, fungsinya terhadap T. Kita punya Z, fungsinya terhadap T gitu. Berarti yang ini bakal jadi eh apa namanya doa per dt gitu kan. Nah ini berarti bakal satu-satu ya, ini terhadap x, terhadap y, terhadap z gitu, bakal satu-satu nih. Jadi ini hati-hati ya. Nah dari sini kalian harus benar-benar melihatnya itu dari si variabelnya. Jadi salah jangan sampai salah satu variabelnya nggak diikutin gitu. Nah itu nanti bakal salah banget. Sebentar, saya nggak kecas-cas nih laptopnya. Sebentar ya. Ngecas. Ini kayak biasa ya, ini channel kayak biasa. Nah, di sini kan berarti harus diperhatikan. Kalau ini bentuknya dozet sama, ini sebenarnya dozet ya, sama dovi, berarti kalian carinya adalah si dozet sama si dovinya ya. Ya, kayak gitu ya. Maka yang bisa kalian lakukan adalah seperti ini. Oke, ini kayak biasa kan, ini berarti terhadap eh, Z terhadap X. Yang ini berarti Z terhadap Y. Yang ini berarti X terhadap T. Yang ini berarti Y terhadap T. Dan ini juga harus diperhatikan nih, ada si Y ini. Berarti E pangkat T itu kalau diturunin si F aksen Fx-nya itu berarti jadi E pangkat T juga. Nah, beda kalau misalnya E pangkat AT. Nah, ini turunannya adalah si A, E, A, T. Nah itu ya. Harus diperhatikan yang kayak gitu-gitunya ya. Ya itu nggak ada masalah. Jadi kalian tinggal kulik-kulik aja. Ini ada di halaman sebentar 937. 937. Nanti kulik di sana ya. Nah terus ini adalah bentuk daripada directional derivative atau turunan berarah, di mana pasti nanti dia bakal ada angle-nya, sudutnya, sama bentuk dari apa sih namanya tuh, substitusi daripada fungsinya kayak gitu. Jadi yang pertama kalian harus tahu dulu si fx-nya itu punyanya cos, si fy-nya itu punyanya sin. Nah nanti tinggal kalian substitusikan aja, bentuknya kan seperti ini. Oke. Nah dari situ berarti kita sudah tahu kalau misalnya bentuknya soalnya kayak gini nanti. Ini ada di halaman. Oh, ini kayaknya saya tadi salah deh. Ini bukan 937 tapi 954. Nah, ini ada di halaman 954 ya. Yang ini ada di halaman 967. Nah, gitu ya. Berarti ini bentuknya akan seperti ini. Berarti 1,1 ini yang bakal disubstitusikan sama sudutnya itu adalah 30 derajat. Gitu. Jadi ini tinggal masukin aja. Pertama kita turunin dulu kan. Ini turunan fx-nya. Ini adalah fy-nya. Nah, dari situ kita masukin substitusi daripada si X dan Y-nya. Ini X-nya, ini Y-nya kan. Substitusi. Nah, habis itu kita masukin si
apa namanya sudutnya, si trigonometrinya. Berarti yang harus kalian pelajari lagi adalah bukan aturan tapi sudut istimewa. Sudut sudut istimewa. Harus diperhatikan lagi ya si sudut-sudut istimewanya ini. Cos pi per 6 itu adalah akar 3/2. Cos pi per 6 itu adalah eh apa namanya setengah. Sebentar. Salah nggak ya saya? 30 kan? Ya, betul, 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 betul. Ya, betul. Oke, jadi nanti bentukannya kayak gini ya. Nah, ini kita masuk ke Lagrange. Nah, Lagrange nih ternyata banyak banget itunya ya, apa namanya cara pengerjaannya. Jadi kemarin eh, ada beberapa mahasiswa juga yang nanya ke saya gitu. Pak, kalau bentuknya kayak gini diperbolehkan nggak Pak? Pak, kalau bentuk kayak gini diperbolehkan nggak Pak? Karena kan yang saya lakukan untuk mencari Lagrange, mencari maksimum dan minimum ya, dan minimum. Yang pertama kan kita cari Lagrange-nya dulu kan, cari Lagrange-nya. Nah, terus habis dicari Lagrange kan kita masukin ke bentuk kendala kan, masukkan ke kendala. Terus habis itu kita cari kan, cari Lagrange-nya dan dapat X dan Y-nya kan. Baru habis itu cek maksimum dan minimum kan. Nah, gitu kan. Nah, ada beberapa memang yang kemarin saya temukan pakai cara yang berbeda-beda gitu, tapi it's okay, nggak apa-apa juga gitu. Kayak yang saya lakukan kan, misalnya saya punya simpelnya gini ya, saya punya 5x ditambah 2y sama dengan 3 misalnya. Terus saya punya 5x ditambah y sama dengan 1 misalnya ya. Ini misalnya aja ya. Terus habis itu kan ada yang pakai cara eliminasi. Ini eliminasi gitu ya. Berarti ini jadinya adalah y sama dengan 2 misalnya gitu ya. Terus ada juga yang pakai substitusi. Substitusi. Nah, si substitusi itu berarti bentukannya adalah yang kemarin saya lakuin tuh. Berarti ini saya lakuinnya adalah berarti bentuknya adalah 5x sama dengan 3 min 2y. X-nya sama dengan 3 min 2y per 5. Nah, ini kan yang pertama nih. Nanti yang kedua lagi tuh. Berarti 5x sama dengan 1 min y. Berarti x-nya sama dengan 1 min y per 5. Nah, ini nanti baru saya gabungin nih si X sama si X-nya. Nah, ada juga caranya pakai eliminasi. Ini kan yang saya lakukan kan substitusi ya. Ada juga yang pakainya campur gitu. Jadi dari eliminasi langsung disubstitusiin ke bentuk X sama Y-nya ya boleh-boleh aja gitu. Gak masalah. Itu caranya masing-masing gitu. Ada yang pakai eliminasi, ada yang pakai substitusi. Nah, ini dia guys, disuruh cari 3x plus y, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 10. Nah, ini kan turunin terhadap x-nya, turunin terhadap y-nya. Ini turunan parsial. Ini masih anget banget ya, jadi mudah-mudahan nggak ada masalah. Didapat. Nah, ini yang saya lakukan kan gini kan, x-nya dapat, y-nya dapat. Nah, ada juga yang langsung bentuknya tuh kayak gini. eh Gimana ya kemarin ya? Kayak gini. 2x sama dengan 3. Aduh, lupa saya. Terus kalau nggak salah dia jadiin dikurang gitu. 2 Y. Nah, ini dikurang dia nanti. Nah, pokoknya intinya nanti dia dieliminasi gitu. Terus habis itu baru disubstitusin. Ya boleh-boleh aja gitu, nggak ada masalah. Jadi aman-aman aja mau pakainya pakai cara apa itu aman. Yang penting Lagrange ketemu, maksimum sama minimumnya juga ketemu. Nah, ini kan maksimumnya ada di sini ya. Nah, kita cari minimumnya. Berarti minimumnya itu ada di -1 ya. Berarti si fx, y-nya itu sama dengan mana dia tadi? 3x plus y.
Berarti dia bakal jadi 3 minus 3 ditambah 1 minus 1. Berarti ini hasilnya adalah minus 10. Nah ini adalah untuk si minimumnya. Kayak gitu ya. Nah ini juga eh, untuk mencari apa namanya, integral lipat 2. Integral lipat 2. Yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus apa namanya, mengintegralkannya dengan benar ya. Mengintegralkan dengan eh, dengan sumbu yang sesuai. Jadi kalau kita punya bentuknya gini, ini A, ini B, ini C, ini D, nah ini berarti DX sama DY. Tapi kalau misalnya kita punyanya adalah A, B, C, D, ini C ya. Berarti ini adalah DY, DX. Nah ini harus diperhatikan ini ya. Nah si integral lipat 2 ini juga ngomongin tentang volume kan. Walaupun sih sebenarnya di sini juga ngomongin tentang luas kan. Kayak gitu. Nah ini juga integral lipat 3 itu ngomongin tentang volume juga. Itu aja. Cepat banget ya. Ya itu aja untuk pertemuan kita ngebahasnya. Nggak terlalu sulit kan untuk materi yang setelah UASnya. Alhamdulillah gitu. Jadi mudah-mudahan 1 atau 2 hari bisa kalian selesaikan lah ya. Ya 2 hari lah. Kalau kemarin sempat 3 hari kan. Ya kelamaan lah. 2 hari lah ya. Jadi hari Sabtu selesainya harus di hari Senin. Agar nanti kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan koreksi gitu saya bisa selesaikan dengan adanya waktu yang cukup gitu. Ya itu aja untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih banyak. Bukan pada hari ini ya, pada perkuliahan kalkulus kita ini. Jadi eh, terima kasih banyak atas segala loyalitasnya, atas segala kerjasamanya. Kita bakal ketemu lagi di kesempatan gitu ya. Kalau misalnya kalian nanti ada waktu mungkin ke Depok atau saya nanti ke kota kalian, ingat-ingat ya atau sapa-sapa lah. Ya terima kasih banyak terlebih buat teman-teman yang bersama saya dari Kalkulus 1. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmunya bisa kepake. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditunggu kritik dan sarannya. Terima kasih banyak pokoknya semuanya. eh Pertemuan terakhir lah ya, kayak biasa. Karena kita buka dengan doa, kayaknya hari ini juga kita harus tutup dengan doa ya. Karena ini pertemuan terakhir, jadi mari kita tutup dengan doa juga. Saya mau dibantu sama Mas Fajrin April. Silakan Mas, kita berdoa untuk menutup ini semua. Mas Fajrin, Mas Fajrin. Ya, Mas Fajrinnya nggak ada di tempat mungkin ya. Saya mau dibantu sama Mas Handi deh. Mas Handi, bisa dibantu Mas Handi? Eh, Tidak ada di tempat juga ya. Siapa lagi ya? Eh, Mas. Oh, sekarang perempuan ya. Kita coba perempuan ya. Sama Mbak Emilia deh. Mbak Emilia. Untuk Halo. ya ya Pak, suara saya masuk kok Pak. Silakan. Aman, Oh aman. ya, untuk menutup kelas kalkulus kita untuk semester ini, mari kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih banyak. Saya mengingatkan buat teman-teman yang
masih ada atau masih punya niat untuk mengerjakan tugas, saya tunggu sampai hari ini biar nanti langsung diinput. Walaupun tidak bisa sempurna, tapi lumayan untuk mendongkrak nilai-nilai kalian. Terlebih buat teman-teman juga yang masih punya apa namanya pertanyaan tentang nilai atau apapun, silakan kalian nanti bisa obrolin aja langsung ke chat gitu ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Seperti biasa lah ya. Mari kita tutup dengan berfoto-foto. Silakan open kameranya guys, yang bisa open kamera. Alhamdulillah untuk kalkulus ini kita bisa sesuai dengan waktu ya dan lancar, alhamdulillah. Oke, yuk semuanya. Baru sedikit banget nih. Mari, mari. Yang lain. Mas Faris, Mas Iqbar. Let's go. Untuk terakhir kalinya. Untuk terakhir kalinya. Sebentar, saya tuh dari... Maaf Pak, lagi pakai HP. Lagi bercanda. Oke, gak apa-apa Mas Tutang. Hati-hati di jalan. Saya tuh dari tadi nyariin print screen. Di mana ya print screen nih? Yalah, saya screenshot biasa aja lah ya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, tahan dulu. Saya save dulu. Lupa kalau nggak di save. Sekali lagi lah ya. 1. Ayo teman-teman yang bisa open kameranya, silakan di open kameranya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala atensinya selama ini. Terima kasih banyak yang saya tidak bisa mengucapkan satu-satu, tapi saya mengucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Ya itu aja pokoknya. Terima kasih banyak ya. Saya izin cabut. Mudah-mudahan segala nilai kalian, segala usaha kalian setimpal dan optimal lah ya. Sukses buat semuanya. Eh, eh, Pokoknya selesaikan kuliah kalian. Mudah-mudahan bisa lanjut S1, S2, S3 dan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya guys. Waalaikumsalam. Makasih Pak Hafiz. Makasih Ya, Pak. terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.